Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap sehat sehingga dapat menjalankan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan maksimal. Selanjutnya, Ibu minta pada kalian untuk cari tempat yang nyaman untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini sehingga tidak ada gangguan. Sebelum itu, Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Silakan. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya, tidak ada yang absen. Semoga selanjutnya akan seperti ini. Oke, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini anak-anak? Oke, apakah sudah sarapan semua hari ini? Oke, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dan semangat untuk mengikutinya sampai akhir nanti. Oke, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa materi yang akan disampaikan pada hari ini tentang bab apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar. Jadi, materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi sistem gerak pada manusia setelah menyimak penjelasan dari guru. Yang kedua, setelah diberi penjelasan, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem rangka manusia. Siswa dapat menganalisis proses perkembangan tulang dan struktur tulang manusia setelah melihat cuplikan video. Siswa dapat mengidentifikasi sendi dan jenis-jenis sendi setelah melihat cuplikan video. Yang kelima, siswa dapat mengkategorikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak yang setelah diberi cuplikan video. Setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menyusun artikel tentang kelainan sistem gerak dan upayanya. Oke. Nah, apa sih ciri dari makhluk hidup itu? Ada yang tahu dari kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian makhluk hidup. Namun, pernahkah kalian bertanya mengapa manusia dapat berdiri tegak atau dapat bergerak dengan leluasa? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Semua itu karena manusia memiliki rangka dan otot. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu cuplikan video dari sistem gerak. Nah, setelah ditayangan video, apakah kalian mengerti apakah itu sistem gerak? Nah, sistem gerak yang pertama yaitu rangka. Rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Pergerakan pada manusia terjadi karena adanya sistem rangka dan sistem otot.
Sistem rangka disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan sistem otot disebut gerak aktif. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Coba anjungan. Oh ya, benar sekali. Sistem rangka disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Sedangkan sistem otot dikatakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan rangka. Ada sampai di sini apa masih ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Yang kedua yaitu fungsi sistem rangka. Fungsi sistem rangka yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penegak dan pemberi bentuk tubuh, melekatnya otot rangka. Ketiga sebagai pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Yang keempat sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang kelima sebagai alat gerak pasif. Nah, selanjutnya yaitu struktur tulang. Struktur tulang di sini ada 2 macam. Yang pertama, struktur tulang keras dan struktur tulang rawan. Siapa di sini yang bisa menjawab apa sih itu tulang keras dan apa sih itu tulang rawan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Oke, benar sekali. Tulang keras yaitu tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Contohnya seperti tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Sedangkan tulang rawan ini tersusun atas dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contohnya seperti tulang telinga dan tulang hidung. Oke, ibu lanjut selanjutnya. Proses perkembangan tulang. Ada yang tahu apa itu proses perkembangan tulang? Oke, benar sekali. Proses perkembangan tulang yaitu proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi ini berawal dari tulang rawan yang terbentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan ini memiliki rongga yang berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses dari sel osteosit ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antaranya jaringan yang terbentuk adalah pembuluh darah ini seperti ini. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, itu dia proses perkembangan dari tulang. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Pada sendi ini terdapat cairan pelumas yang disebut dengan cairan sinovial. Inilah yang disebut dengan cairan pelumas yang diberi kotak merah ini. Oh ya, ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang tahu ada berapa sih jenis sendi itu? Ya, benar sekali. Jenis sendi berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sendi sinartrosis ini yaitu sendi yang tidak bergerak. Sedangkan amfiartrosis yaitu sendi yang sedikit bergerak. Sendi diartrosis yaitu sendi yang dapat bergerak dengan leluasa. Di sini sendi diartrosis ini atau sendi gerak ini dapat dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu
sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Di sini ada yang tahu apa sih sendi peluru itu? Sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser. Coba acungkan tangan. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Sendi peluru ini yaitu memungkinkan gerakan bebas ke segala arah, seperti gambar di samping. Sendi engsel yaitu memungkinkan terjadi gerakan hanya satu arah, seperti tulang lengan atas. Yang ketiga yaitu sendi putar. Sendi putar memungkinkan terjadi gerakan yang memutar. Yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan terjadi gerakan antara dua arah. Nah, sendi pelana ini terjadi pada tulang telapak tangan ini. Yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser ini yaitu contohnya bisa kita lihat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau belum dimengerti, bisa ditanyakan. Oke, kalau gitu ibunya yaitu otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Di sini jenis jaringan otot ada 3, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka ini berbentuk silinder seperti gambar ini, memiliki banyak inti, tergolong otot sadar, mudah lelah, dan melekat pada rangka. Otot polos berbentuk gelondong, tidak memiliki satu inti sel di tengah. Tergolong otot tak sadar, tidak mudah lelah, terdapat di lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung ini berbentuk serabut lurik bercabang, memiliki satu atau banyak inti di tengah. Tergolong otot tak sadar, tidak mudah lelah, dan hanya terdapat di jantung. Selanjutnya yaitu gangguan kelainan pada sistem gerak. Sistem gerak di sini terdapat 6 kelainan, yaitu osteoporosis, kifosis, lordosis, skoliosis, artritis, riketsia. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Di sini ibu nanti akan share file LKS pada grup WhatsApp. Nanti kalian bisa download di handphonenya masing-masing, lalu kerjakan per kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Baik, setelah diskusi kelompok, kalian nanti akan presentasi. Ibu minta satu kelompok saja yang presentasi untuk maju ke depan. Di sini tugasnya membuat artikel tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Oke, di sini setelah mendiskusikan, silakan ibu minta satu kelompok untuk presentasi tentang gangguan yang terjadi pada sistem gerak dan upayanya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya. Oke, ibu akan memberikan feedback sedikit tentang diskusi kalian hari ini, yaitu penyakit gangguan kelainan osteoporosis, yaitu terjadi karena
kekurangan kalsium dan umumnya terjadi pada orang dewasa. Yang kedua yaitu kifosis, lordosis, skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang sehingga tulang belakang akan membentuk bengkok, maju ke depan gitu. Yang ketiga yaitu artritis. Penderita ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak seperti ini. Yang keempat yaitu riketsia, terjadi karena kekurangan vitamin D. Nah, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak ini? Dengan cara yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi untuk mendapatkan pembentukan vitamin D. Yang ketiga, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah dengan cara duduk yang benar gini, sehingga tidak melengkung gini duduknya, harus tegak. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Oke. Oh ya, Nana, apakah ada pertanyaan terkait materi pada hari ini dan presentasi dari teman-teman kalian? Oh, belum ada. Berarti kalau belum ada, insya Allah materi hari ini sudah dipahami dan diterima oleh anak-anak sekalian ya. Oke, kalau gitu Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya tidak ada PR, tetapi Ibu berpesan pada kalian pelajari topik selanjutnya yaitu sistem gerak pada hewan. Jangan lupa tetap belajar di rumah, banyaklah baca buku paket, dan jaga kesehatan kalian, tetap semangat walaupun pembelajaran dari rumah ya. Dan bantulah ibu kalian dan orang tua kalian, jangan main HP terus. Oke, semoga bermanfaat, dan ibu minta pada ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan selanjutnya akan seperti ini ya, sehat semuanya dan masuk semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.